Saya dari Fakultas Hukum semester 4, di mana dosen pembimbing saya adalah Nimrod Siahaan, SHMH. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu hukum adat dan apa tujuannya, dan berbagai sumber apa hukum adat. Mungkin bagi generasi muda saat ini terdengar asing mengenai apa itu hukum adat dan apa sih tujuannya. Bisa dibilang hukum adat ini adalah salah satu hukum tertua yang ada di Indonesia selain dari sistem hukum lainnya. Lantas, apa sih itu hukum adat? Hukum adat ini adalah hukum yang diyakini oleh masyarakat secara turun-temurun. Lalu pengertian secara garis besarnya itu apa? Gitu. Secara garis besar, hukum adat ini adalah hukum kebiasaan, yang artinya aturan yang dibuat berdasarkan dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah aturan yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum ini juga diakui oleh negara Indonesia. Pada tahun 1945, negara merdeka, salah satu aturan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia adalah hukum adat itu sendiri. Karena dianggap hukum adat ini adalah hukum yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Karena menghasilkan dan membuat masyarakat menjadi semakin sadar akan kebiasaan yang baik untuk kedepannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sumber apa saja yang ada di dalam hukum adat. Di dalam hukum adat terdapat 3 sumber. Satu, sumber pengenal. Menurut para ahli, sumber pengenal dalam hukum adat ini adalah suatu keputusan dari penguasa adat itu. Dan yang kedua, sumber isi. Apa itu sumber isi? Sumber isi dalam hukum adat ini adalah kesadaran yang muncul dalam diri masyarakat yang hidup secara turun-temurun dan selalu terulang dan selalu dilakukan. Yang ketiga, sumber pengikat. Apa itu sumber pengikat dalam hukum adat? Sumber pengikat adalah rasa malu yang muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga yang dimana berfungsi nilainya sangat besar di tengah masyarakat. Lalu apakah ada unsur dalam hukum adat? Di dalam hukum adat ada 2 unsur. Satu, unsur material. Unsur material ini adalah kebiasaan yang tetap diulang berulang kali, yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan dan akan dilakukan di kemudian harinya. Yang kedua adalah unsur intelektual. Unsur intelektual ini adalah suatu unsur yang harus dilakukan karena adanya keyakinan bahwa hal itu dilakukan secara objektif. Lantas, apakah ada sifat? Apa sifat hukum adat itu? Sifat hukum adat ada 4. Satu, kebersamaan. Yang kedua, religius. Yang ketiga, konkret. Yang keempat, bersifat kontan.